Dan seharusnya ini memang Satgas Pangan yang terjun, karena khusus daging-daging penugasan, khususnya daging kerbau, itu kan untuk hal kondisi tertentu. Ini seharusnya tidak masuk ke dalam pasar becek. Karena begitu masuk pasar becek, ini yang mengganggu harga-harga semuanya. Nah mungkin Pak Salendra kami sampaikan juga, kemarin juga kami mengeluhkan gitu. Mendapatkan keluhan itu terkait masuknya daging kerbau ke pasar becek. Nah ini mungkin kita harus betul-betul ketat tata niaga daging kerbau ini, jangan sampai ke sana. Ya inilah republik kita, mulai begitu. Kita mau potong, saya pernah bicara sama Pak Adi. Apa perlu saya bilang, langsung dari importir, masuk aja ke ADDI. Selesai, ke APDI. Selesai itu harga. Tapi beliau kan mau hidup juga, beliau mau usaha juga. Tapi tentu saya percaya teman-teman ini masih punya nurani, punya rasa merah putih, tidak akan mengambil kesempatan. Ya kita berusaha lah sama-sama. Daging kerbau itu masuk dalam kondisi 60% daging industri, 40% daging secondary atau daging umum. Jadi yang selama ini diramekan soal oplosan segala macam itu bagian dari 40% itu. Padahal yang terbanyak 60% diserap oleh industri dan sangat membantu industri. Kami tahu persis betapa tidak mudahnya teman-teman industri kalau tidak ada daging kerbau ini. Mereka bersaing di pasaran dengan produk ekspor yang jauh lebih murah yang menggunakan bahan baku kerbau India juga. Undang-undangnya tidak melarang itu. Saya di saat kerbau pertama kali masuk, saya tanya, apakah boleh diperdagangkan? Boleh. Waktu itu Menteri Pak Enggar disampaikan bahwa hak orang miskin juga untuk membeli yang lebih murah ini. Jadi diizinkan selama dibedakan yang kerbau itu daging beku. Di saat awal kami kerjasama dengan Bulog, itu membagikan freezer ke yang menjadi pembeli kami, Pak. Jadi supaya rantai pendinginnya jalan. Sayang program ini nggak lanjut karena Bulognya juga nggak ngasih kita barang, catat. Jadi untuk yang memberi penugasan, jangan dikasih cek kosong, dikontrol, dijual kemana barangnya. Ini masukan ya Pak, karena ini yang menyebabkan harga tinggi juga. Jadi kalau belajar dari Malaysia, mereka itu di pasar tradisionalnya dicantumkan daging kerbau sekian, daging sapi sekian. Dalam waktu berapa bulan tuh, Oktober, November, Desember, sampai dengan Maret sekarang, daging industri yang berasal dari daging kerbau beku untuk industri, itu sudah naik 31%. Pada waktu itu, saya beli 52 di bulan Oktober, tapi sekarang sudah di 68. Tadi pagi, saya tanya staf saya tanya, sudah 68. Itu semua udah kita laporkan ke pemerintah tuh. Semua surat-surat sudah kita laporkan kepada pemerintah, coba lanjut sampai ke bawah, semua mulai dari menteri, eselon 1, semuanya sudah lah, kita kasih semuanya. Gitu. Yang harusnya kan daging kerbau ini harusnya nggak boleh naik, gitu, karena satu penugasan, stabilisasi dan sebagainya lah, kita tahu semuanya gitu. Tidak ada satupun instansi yang bisa menahan daging itu untuk turun. Daging industri ya. Kenapa kok pingin daging murah? Karena ini kan sudah free trade ya. Kalau misalnya produsen dari Malaysia masuk ke Indonesia, itu industri pengolahan daging Indonesia pasti kolaps semua. Pasti kolaps semua. Padahal ide awalnya daging kerbau itu hanya untuk industri. Bukan hanya itu, dahulu pada waktu importasi daging sapi pun, itu kebijakan utamanya adalah seperti yang Pak Joni bilang, pemasukan dari luar negeri untuk daging sapi itu hanya untuk industri dan horeca. Industri pengolahan daging sekarang karena ada pilihan daging kerbau India, kita menggunakan FQ/11 dari Alana. Ini salah satu brandnya, ada brand yang lain juga, ini ada 2 brand yang saya minta cek ke teman di Malaysia. Nah, di Malaysia itu harganya tuh 13,5. Itu. Trimmingnya 10,5. Di Indonesia 70 sama 69. Itu. Jadi selisihnya dengan Malaysia besar sekali.